dua Kartini dari Mugaru. Ada Bu Nurfiata dan Bu Nani. Bu Nurfiata dan Bu Nani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasa semua Bu Ngi? Alhamdulillah. Tapi kelihatannya kok seger-seger, kelihatannya enggak puasa ini. Waduh. Karena masih pagi. Masih pagi, tenaga masih strong. Tenaganya masih strong. Oke. Kalau sahur Bu, kalau sahur itu enak enggak sih Bu? Maksudnya itu selera makan enggak? Siapa dulu nih? Monggo, terserah. Kalau saya tergantung dari kondisi keluarga, bukan makanannya. Kalau semua lengkap, makan jadi enak, walaupun ikannya hanya seadanya. Karena semangat makan itu dari anak, suami. Kalau makan semua dan berkumpul semua, insya Allah makan jadi nikmat. Oke, kalau benar? Ya, kalau saya memang ini momen ya Pak, yang namanya makan sahur itu kan ada sunnahnya, paling tidak ada ghiro besok puasa. Makan dengan keluarga itu yang jarang momennya, karena anak saya sudah besar, kita punya kesibukan masing-masing. Itu aja. Oke. Ini kan hari ke-20 Bu. Pernah enggak kesiangan sahur? Saya pernah sekali. Pernah. Karena memang sudah kecapean. Tiga-tiganya nggak ada yang bangun. Alarm bunyi juga tidak dengar. Bu Nani gimana? Alhamdulillah, saya pernah hampir. Ya, hampir, tapi belum Bu ya? Hampir, belum. Kenapa? Sebenarnya saya sudah bangun pagi. Karena Magicom saya itu rusak. Jadi nasi saya jadi nasi, jadi beras tetap. nasinya menjadi beras terus. Sehingga itu pengalaman yang menarik, Pak Nur. Sebenarnya kalau untuk bel alarm itu, di saya itu nuansa Ramadan itu unik. Kenapa? Karena setiap anak itu membunyikan alarm dengan suaranya beda-beda. Ada yang musiknya ini, ada yang musik ini. Nah, kalau saya tetap pakai jam ting tong ting tong ting tong gitu. Lomba alarm. Beker itu. Oke, Bu Nur. Tadi ketika telat tadi itu sudah menyiapkan dari sore. Sudah Pak. Lucunya itu sebelum tidur itu saya sudah menyiapkan bumbunya. Rencana bikin nasi goreng Pak, nasi goreng mawut gitu ya. Ternyata bumbu sudah saya matangkan. Ya tinggal nanti malam tinggal nambah bahan utamanya. Ternyata sudah adzan subuh Pak. Ya akhirnya terpaksa bumbu masuk kulkas Pak. Buat buka puasa. Perasaannya gimana Bu? Dong kalau gimana? Enggak menyalahkan, ya memang sudah dikehendaki Allah ya, tidak ada semuanya itu yang kebetulan. Allah sudah berkehendak. Ya mungkin ini diuji kuat atau enggak jian gitu ya. Tapi seru Pak. Tantangan seumur-umur baru kemarin itu sekali. Kalau Bu Nani pernah enggak misalnya sudah menyiapkan menunya, wah ini untuk sahur, tetapi kesiangan Bu bangunnya? Kalau saya alhamdulillah belum. Cuman ya itu kemarin hari pertama Ramadan, saya menunya pecel, sambal sudah saya kasih air, kemudian ikannya empal sama tempe, nasinya masih jadi beras. Itu saya bingung. Lah itu pengalaman awal Ramadan. Dan tetangga belum mulai puasanya, kita dulu kan kemarin mendahului Ramadannya. Itu pengalaman saya pertama kali Ramadan. Dan akhirnya gimana Bu? Ya, akhirnya saya pindah ke kandang. Berpacu dengan waktu. Iya, berpacu dengan hampir imsak kalau nggak salah ya. Kira-kira subuh kurang 15 menit. Jadi makan dengan terburu-buru. Kenapa? Karena sayang sekali menu sudah siap, nasinya belum siap. Itu pengalaman saya. Ya. Saya punya pengalaman unik Bu. Jadi sore-sore itu ya setelah sholat tarawih itu menyiapkan Bu. Ini makanannya, ini lauknya, ini buahnya lengkap Bu di meja. Ini pada waktu SMP. Nah ternyata bangunnya itu kesiangan Bu. Sudah imsak. Ya saya makan aja Bu. Ya gimana lagi? Karena dongkol Bu. Tapi kan belum beduk subuh Pak, belum adzan subuh. Sayang memang ya. Karena sudah saya siapkan, sama saya juga. Apalagi dulu itu belum ada kulkas Bu. Jadinya nanti kalau sore lagi Pak ini. Ya basi. Ya, Mubadir ya. Mubadir. Oke Bu, kalau ini tadi kan sahur. Kalau berbuka Bu, ada menu istimewa enggak Bu? Benar. Kalau menu istimewa itu enggak Pak, cuman takjil itu wajib hukumnya ada ini kurma Pak. Wajib Bu? Ya wajib hukumnya ada kurma, kemudian yang hangat, itu aja. Jadi itu memang menu wajib
harus ada kurma kalau saya. Oke. Kalau Bu Nani ada apa? Kalau saya Wajibnya? ada wajibnya sayur asem. Saya kadang-kadang 1 bulan. dongkol juga setiap hari menunya sayur asem. Itu ayahnya mintanya sayur asem. Kalau nggak ada sayur asem katanya nggak segar itu. Belum buka puasa. Ya, kalau kurma itu walaupun nggak Ramadan saya mesti siap. Karena mungkin sebagai obat atau gimana nggak enak gitu, nyemil kalau nggak kurma. Itu. Iya. Kalau es Bu, wajib nggak? Kalau es itu anak Pak. Kalau kita kan memang sudah mengurangi yang dingin-dingin mungkin ya, yang hangat-hangat karena memang saya dan ayahnya itu memang menjaga jangan sampai nanti stamina itu turun. Kalau anak kan masih muda wis, wah itu dingin atau enggak pasti harus dingin, dia gak lego Pak, gak terima. kurang jos katanya kalau enggak es. Oke. Dan ini hari yang istimewa Bu, karena podcastnya ini 3 orang. Hostnya 1, ini narasumbernya 2. Nah, karena bertepatan dengan Hari Kartini, ini ada 1 pertanyaan Bu. Kartini dulu itu kan menyerukan apa namanya itu emansipasi wanita. Nah, ini kalau menurut Bu Nur dulu, seharusnya emansipasi wanita itu seperti apa di era modern ini? Era modern ini insya Allah sudah sangat terbuka Pak ya. Kita sudah amat sangat diberi peluang yang banyak untuk kaum wanita. Jadi hampir setara lah dengan kaum pria. Cuman kalau di era modern ini emansipasi wanita atau Kartini-Kartini yang modern ini, era milenial ini ya kita berjuang sesuai apa yang kita miliki, profesional yang kita miliki. Dan kita juga bersyukur di era ini kita masih bisa menyampaikan aspirasi kita meskipun kita sebagai wanita, cuman ya tetap kembali lagi ke kita sebagai umat Islam tetap harus tahu batasan emansipasi wanita itu sampai sejauh mana. Oke. Kalau Bu Nani gimana Bu? Kalau saya yang dimaksud emansipasi itu adalah pola pikir yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Namun Pak Nur, yang saya kadang-kadang itu melihatnya agak menangis, mungkin juga kalau Kartini itu tahu mungkin bisa bangkit dari kuburnya. Kenapa Pak Nur? Serius ini Bu? Iya. Kenapa? Karena saya melihat itu yang dimaksud emansipasi itu bukan wanita sekarang itu mengerjakan pekerjaan laki-laki. Antara lain sekarang itu ada orang becak laki-laki, pengambil sampah laki-laki, kuli batu laki-laki. Lah itulah yang saya membuat itu. Mungkin yang dimaksud emansipasi itu ya setara lah kita sejajar. Tapi yang dimaksudkan bukan itu. Kita tetap sebagai wanita dan pola pikir kita haruslah maju. Jangan sampai kita tertindas oleh kaum laki-laki. Bukan tertindas dalam hal apa, tapi pola pikirnya kita harus sejajar. Itu. Oke. Nah, ini kan sedang rame-ramenya ngantri minyak goreng. Okay. Nah, ini sebagai ibu-ibu, ya masa kita itu banyak kelapa sawit, sumber daya alamnya melimpah, tetapi kok kita itu kok langka minyak goreng itu. Ini dulu Nah, ini kalau menurut Bu Nani gimana? Perannya itu seperti apa wanita itu seharusnya? Yang namanya wanita memang kebutuhan Mbak Nggih. Jadi wanita itu harus pinter dapur, pinter sumur, juga pinter kasur itu katanya nggih. Jadi di dapur itu kita harus bisa mengolah bagaimanapun juga mahalnya minyak. Memang yang dimumetkan atau yang dibingungkan itu oleh para ibu-ibu. Saya melihat sendiri kalau saya berangkat kerja itu ada beberapa puluhan wanita atau ibu-ibu itu antri minyak. Ternyata minyaknya bukan minyak itu, Kak, minyak curah. Kadang saya tanya, Bu, kok antri minyak minyak apa? Duh, ini minyak curah, Bu. Ternyata itu pedagang gorengan juga dan ada ibu-ibu yang memang tidak mampu membeli minyak dengan harga yang sekarang ini. Karena kan kenaikan kita itu hampir 100%, Pak. Nah, saya kira Indonesia harus membuka diri karena apa? Karena kita itu penghasil kelapa sawit nomor 1 loh Pak Nur di dunia. Tetapi kenapa
dalam pengelolaan itu kok, karena kita kadang-kadang menerimanya kita suka instan, kita tidak mau belajar. Kayak kita misalkan kalau kita mau belajar bagaimana memproses gini secara itu, kita itu sukanya instan, kita suka beli karena apa? Karena dengan beli devisa kita ada. Mungkin seperti itu. Jadi Nun Sewu kita bahas ini mungkin secara umum Pak Nggih. Jadi kita harus lebih belajar magulowentah, belajar mengolah lah. Dalam ilmu itu biasanya kita belajar, jangan kita beli pisang goreng langsung ada gitu aja. Itu tradisi atau yang sudah mengakar bahkan berkarat di otak kita. Itu kita tidak suka dengan cara mengolah, sukanya instan. Lah itu mungkin yang terjadi sekarang ini. Jadi kita itu sukanya beli minyak, tidak suka membuat minyak. Sebenarnya cara banyak sekali untuk bisa membuat minyak itu. Gitu dari saya. Oke, kalau minyak langka ini perlu demo enggak, Mama? Ya, harusnya sih kita demo. Iya, karena ini Bu, karena minyak goreng itu kan termasuk sembako. Oke, sembako termasuk. Kalau nggak ada minyak goreng itu, saya sendiri sebagai laki-laki ini juga merasa kurang, apalagi ibu-ibu kan seperti itu, Bu. Oke. Kalau menurut Bu Nur gimana Bu, kelangkaan minyak goreng ini Bu? Kelangkaan minyak goreng mungkin kalau saya sebagai ibu rumah tangga lepas dari profesi guru ya, pinter-pinter aja mensiasati, pinter-pinter aja mengolah atau teknik masakan yang lain mungkin ya Pak. Tapi tidak seterusnya menghindari itu, karena ada anak-anak yang memang masih butuh itu masa pertumbuhannya. Mungkin yang kedua hubungannya dengan ketika materi prakarya itu kan memang ada pengolahan Pak salah satunya. Itu berarti kan sama dengan apa yang disampaikan Bu Nani. Jadi kita memang dituntut untuk kreatif, berkreasi, mau berproses. Jadi merasakan nikmatnya berproses. Kita punya akhirnya muncul kan inovasi, kreasi itu muncul Pak. Saya kira kalau memang kemarin kita lihat banyak demo dan sebagainya, mungkin salah satunya kan kita tidak hanya demo, itu mungkin sudah terwakili oleh adik-adik kita mahasiswa. Mungkin bagi kita yang profesional bisa melalui jalan diskusi atau yang mungkin memang ada wadahnya. Itu aja. Oke. Kalau saya melihat itu kan bukan hanya minyak goreng saja, tapi yang remeh saja kita itu import ya dari negara tetangga. Misalnya garam. 2/3 wilayah Indonesia itu kan laut. Seharusnya kan kita itu kan sebagai penghasil, tetapi kita itu masih impor dari Vietnam, dan itu luar biasa sekali impornya. Nah ini kalau menurut ibu-ibu ini ya, ini seperti apa Bu? Melihatnya seperti apa? Pemerintah itu gimana sih Bu? Karena ini Hari Kartini, kita itu harus bersuara Bu. Ini mohon maaf untuk pemirsa, mungkin ada yang duduk sebagai Dewan Rakyat, Pak Nggih. Saya Dewan Perwakilan Rakyat, saya mewakili Bu. Jadi semuanya sekarang itu yang dikejar itu apa Pak Nur? Devisa. Devisa. Kenapa kok kita sampai impor padahal 1 dibanding 3? Wilayah kita itu ada lautan, 1 daratannya, 3-nya itu adalah lautan. Tapi kenapa kita jangan jauh-jauh kita ke garam Pak Nur, Brambang. Kita di saat musimnya musim hujan, kita itu langsung Thailand. Padahal kalau kita lihat manfaatnya atau rasanya Brambang itu dengan Indonesia, dengan Probolinggo, Nganjuk itu nggak ada bandingannya. Nggak ada apa-apanya. Enakan masih Brambang kita. Namun kenapa kok harus kita ke sana? Nah itu Pak Nur, kita kembali lagi. DPR kita itu sukanya bekerjanya dengan mencari devisa. Dengan import? Iya, dengan import kan dia punya pekerjaan, ada devisa. Yang kasihan yang ini Bu, yang petani Bu. Iya. Petani garam, petani Brambang itu juga dikasih kasihan. Kenapa? Karena dia kena istilahnya apa ya Pak Nur, korban dari spekulasi perdagangan internasional itu. Sebenarnya harga itu kalau saya melihat sendiri, karena saya sekarang rumah di Tulangan, jadi saya tahu bagaimana sih Pak para petani itu antara pupuk dengan ini harga jual itu kadang-kadang itu nggak imbang. Kalau kita memang panen banyak dan besar itu kadang-kadang anjlok juga. Itulah. Jadi kita bagaimanapun juga harus
memperjuangkanlah atau mempertahankanlah bagaimana petani kita itu bisa mempertahankan lahannya untuk tetap ditanam. Jangan sampai kita itu lahan kita habis, jadi krisis lahan, sekarang jadi perumahan semuanya. Nggak tahu kedepannya kita mungkin bisa makan beras plastik, Pak. Tapi begini Bu, ada pernyataan Bapak Wakil Presiden ya, dan ini bukan bukan ingin melawan atau ingin apa ya, tetapi ini pernyataan resmi Wakil Presiden Indonesia itu ketika berkunjung di Ponorogo kalau tidak salah. Okay. Nah, itu 2 pisang Bu, 2 buah pisang itu bisa menggantikan sepiring nasi. Jadi banyak meme-meme itu yang lucu-lucu gitu loh. Kok seperti itu? Misalnya ini ada lagi yang lucu Bu. Misalnya langka cabai. Nah, pemerintah menganjurkan, ayo silakan menanam cabai sendiri, jangan tergantung kepada petani cabai. Ya kalau ada yang ditanam Ibu, kita kan tidak punya tanah itu loh Bu. Dan seakan-akan ini kita itu SDA-nya, sumber daya alamnya itu tidak ada. Padahal kita itu luar biasa. Oke, Bu Nur, terakhir Bu Nur, karena waktu kita terbatas Bu Nur. Kalau menurut Bu Nur seperti apa dengan krisisnya sembako, dengan importnya garam dan lain sebagainya di Indonesia ini? Harapannya Pak ya, ikhtiarnya kita sebagai manusia dan kita hidup bernegara, paling tidak pemerintah juga memperhatikan rakyat yang paling kecil lah, kebutuhan mereka bagaimana, dan akhirnya kita tuh bisa hidup tenang karena memang rakyat itu memang ada undang-undangnya untuk diayomi. Tanggung jawab pemerintah juga, selain memang di Islam dituntunkan memang tanggung jawab kiri kanan kita sesama muslim bertetangga, wajib kita jangan sampailah tetangga kita kelaparan sedangkan kita berlebihan. Paling tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.